Semua berawal dari malam yang hujan deras. Tess yang datang ke sini demi wawancara kerja baru saja sampai di sebuah lingkungan terbengkalai di Brightmoor, Detroit. Bayangkan lingkungannya hancur, lampunya mati, dan satu-satunya tempat yang terlihat aman cuma rumah Airbnb ini. Akan tetapi kesialan Tess dimulai saat dia membuka kotak kunci dan kuncinya tidak ada. Lalu tiba-tiba ada cahaya lampu dari dalam rumah. Pintunya terbuka dan di sana berdiri seorang pria asing yang bilang kalau dia juga menyewa rumah itu di aplikasi yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke lorong gelap di bawah tanah, mari kita perkenalkan dulu dengan para tumbal kita hari ini. Yang pertama ada Georgina Campbell sebagai Tess. Dia adalah aktris berbakat pemenang BAFTA, jadi akting ketakutannya nggak perlu kita ragukan lagi. Kedua ada Bill Skarsgård sebagai Kate. FYI guys, Bill ini adalah pemeran badut Pennywise di film It. Jadi wajar banget kalau dari awal kita udah curiga dia bakal berubah menjadi monster. Lalu kemudian ada si kocak Justin Long sebagai AJ, pemilik rumah yang punya masalah moral. Dan yang terakhir ada Richard Brake sebagai Frank, aktor spesialis peran menyeramkan yang mukanya aja udah bikin kita pengen lapor polisi. Oke, sekarang siapkan camilan kalian dan mari kita mulai malam pertama yang mengerikan di rumah nomor 476. Pria asing ini bernama Kate, yang ternyata Kate juga menyewa rumah yang sama ketika aplikasi penyewaan rumahnya double book. Tess yang tidak punya pilihan lain karena hujan badai, akhirnya terpaksa masuk. Dia sempat mencari hotel lain tapi hasilnya nihil. Nah, di sini Kate mulai kelihatan terlalu baik. Dia menyuruh Tess tidur di kamar utama sementara dia rela tidur di sofa. Kate bahkan menawarkan Tess untuk minum anggur bareng. Jujur ya guys, kalau kita menjadi Tess, pasti kita bakal naruh curiga tingkat dewa. Kenapa? Karena ada orang asing yang tiba-tiba baik banget di tengah lingkungan horor kayak gini. Apakah ini taktik predator atau Kate yang benar-benar adalah pria budiman? Malamnya ketegangan semakin menjadi. Tess tiba-tiba terbangun dan kaget karena pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Dengan jantung yang mau copot, dia langsung mengecek Kate, tapi ternyata Kate lagi tidur nyenyak sambil ngorok di sofa. Jadi siapakah yang buka pintu kamar Tess? Besok paginya Tess telat bangun buat wawancara kerja. Dia bukan catatan manis dari Kate yang menyuruh dia ninggalin kunci di kotak. Tapi pas Tess keluar rumah, boom! Dia baru sadar kalau lingkungan tempat dia tinggal itu ternyata benar-benar kota mati yang terbengkalai. What do you mean? That's not an Airbnb. We'll just take care of it. Teman Tess sebenarnya sudah memberikan peringatan keras agar jangan pernah tinggal di Brightmoor. Tetapi Tess tetap kekeh. Pas dia pulang ke rumah, tiba-tiba ada bapak-bapak tunawisma yang lari mengejar Tess sambil teriak-teriak menyuruh Tess keluar dari rumah itu. Tess yang ketakutan gak mau dengerin dan langsung lari masuk ke dalam rumah. Padahal guys, di film horor biasanya peringatan orang lokal itu adalah hukum wajib yang gak boleh diabaikan.
Tess sebenarnya sudah siap-siap mau cabut dari rumah itu, tapi tiba-tiba perutnya nggak bisa diajak kompromi. Dia mau buang hajat, malah kehabisan tisu toilet. Tess pun terpaksa turun ke basement buat nyari stok tisu. Tapi entah ada angin apa, tiba-tiba pintu basementnya tertutup dan terkunci dari luar. Apes banget kan guys, niatnya mau setoran malah jadi tawanan. Di tengah kepanikannya, Tess melihat sebuah tali misterius yang menempel di dinding. Karena penasaran, Tess menarik tali itu dan boom! Apa yang terjadi? Sebuah pintu rahasia terbuka di balik tembok itu. Di balik tembok itu ternyata ada lorong gelap yang kelihatannya nggak ada di dalam denah rumah. Tess sebenarnya ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan ide yang jenius, dia memakai kaca buat mantulin cahaya ke dalam lorong itu. Perlahan tapi pasti, Tess masuk dan dia sukses dibuat jantungan. Di ujung lorong dia nemuin ruangan yang sempit yang isinya cuma tempat tidur kotor, ember buat buang air, dan sebuah kamera video tua. Fix, ini bukan rumah ruang main petak umpet guys, ini rumah ruangan penyekapan. Pas lagi syok-syoknya, Tess dengar suara Kate yang baru pulang. Tess langsung teriak sekencang-kencangnya minta tolong karena dia terkunci di basement. Begitu Kate membuka pintu, Tess langsung ceritain semua pembenangan horor tadi dan mengajak Kate buat kabur saat itu juga. We need to go. We need to go. The handprint on the wall. Tapi ya namanya juga film horor, Kate malah keluar ego laki-lakinya. Bukannya lari, dia malah mau uji nyali masuk ke lorong itu sendirian. Aduh Kate, kamu itu pemeran Pennywise. Harusnya kamu tahu kalau masuk ke lubang gelap itu nggak akan pernah berakhir baik. Dan tiba-tiba Kate berteriak histeris. Tiba-tiba suara Kate naik 8 oktav, mengalahkan penyanyi opera. Ternyata nyali Pennywise ini cuma seumur jagung kalau udah ketemu sama saingannya yang lebih seram. Meskipun udah gemeteran kayak HP lagi di vibrate, Tess tetap nekat pengen nolongin Kate. Kalau kita yang ada di sana mungkin sudah lari maraton sampai keluar kota. Dan disinilah semua teori kita tentang Kate yang jahat harus hangus seketika. Dari kegelapan muncullah sesosok wanita raksasa, pucat dan mohon maaf. Dia nggak pakai baju, tapi ini bukan film romantis ya. Karena tanpa basa-basi dia langsung mencengkram kepala Kate dan krak. Kepala si Kate dihancurkan ke tembok kayak kita lagi geprek bawang putih. Benar-benar mirip semangka yang jatuh dari lantai 10. Kate yang tadinya kita curiga bakal penjahat utama, malah jadi menu pembuka buat si ibu bawah tanah ini. Tess dia cuma bisa berteriak histeris pas ditarik masuk dalam kegelapan. Kemudian kita dibawa ke California. Kita bertemu AJ, seorang aktor sombong yang sedang terjerat kasus hukum. AJ adalah pemilik rumah di Detroit itu. Dia datang ke sana untuk mengecek asetnya agar bisa dijual. Dia tidak tahu apa yang akan menantinya di bawah tanah. Kemudian masuklah si AJ ke basement dengan gaya bos besar bawa meteran. Di saat orang normal bakal lari kalau lihat ruangan gelap, AJ malah sibuk menarik meteran besi. Mungkin dia udah ngebayangin kalau komisi penjualannya. Tiba-tiba meter AJ bergerak seakan ada yang menariknya. Kemudian AJ terkejut dan berusaha lari sejauh mungkin. Akan tetapi surprise! Dia akhirnya bertemu dengan Tess yang udah berada di dalam kandang. Hey!
Di tengah ketegangan ini, film membawa kita ke masa lalu tahun 80-an. Di sanalah kita bertemu seorang pria bernama Frank, pemilik asli rumah tersebut. Kalian bisa lihat cara Frank berbelanja. Dia membeli barang-barang kebutuhan wanita dan bayi. Sekilas dia tampak seperti pria tua kesepian yang normal. Tapi perhatikan caranya dia berinteraksi dengan wanita di jalan. Dia sangat tenang, sangat sopan, namun sangat licik. Frank adalah seorang predator kelas kakap. Dia menculik para wanita, membawanya ke rumah nomor 476 dan memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah yang dia bangun sendiri. Inilah jawaban dari misteri besarnya. The Mother bukanlah hantu, dia adalah hasil evolusi manusia yang dipaksakan di bawah tanah selama 30-40 tahun. Dia adalah korban sekaligus monster yang diciptakan oleh kejahatan murni seorang manusia bernama Frank. Dan disinilah kita berkenalan dengan sisi The Mother yang benar-benar bikin mual. Sosok The Mother ini tidak mau membunuh Tess dan AJ. Dia cuma pengen mereka menjadi bayinya. The Mother datang membawa botol susu yang isinya ramuan rahasia yang bakalan bikin Tess dan AJ pengen puasa seumur hidup setelah meminumnya. Tess kemudian berhasil menemukan cara untuk keluar dari mimpi buruk tersebut. Ingat nggak di awal film ada bapak-bapak tunawisma yang teriak-teriak agar menyuruh Tess pergi dari rumah tersebut? Saat itu Tess mikir, aduh ini orang nggak jelas banget. Tapi sekarang Tess sadar kalau si bapak-bapak ini adalah satu-satunya orang yang punya akal sehat di Detroit itu. Tess bikin kita pengen teriak ke layar, padahal dia sudah berhasil menghirup udara segar dari Detroit. Tetapi dia malah merasa bersalah karena meninggalkan AJ. Tess mencoba mencari bala bantuan ke polisi, tetapi responnya datar banget kayak jalan tol. Laporan Tess dianggap angin lalu dan polisi mikir, paling cuma drama orang mabuk aja. Kemudian yang membuat ini lebih gila, Frank ternyata mendokumentasikan semuanya. Dia punya koleksi kaset video yang berisi instruksi bagaimana cara merawat bayi di dalam sana. Dan akhirnya AJ sampai di ujung lorong paling rahasia, di mana dia menemukan Frank, sumber dari segala malapetaka ini. Tetapi jangan harap ada pertarungan epik ala film aksi, karena Frank sekarang cuma seorang aki-aki yang udah bau tanah. Tetapi dasar pengecut, begitu dia tahu rahasianya terbongkar, Frank malah milih buat log out dari dunia pakai tangannya sendiri. Malam pun tiba dan suasananya makin gak karuan. Tess akhirnya berhasil sampai ke mobilnya, tempat paling aman yang ia impikan dari tadi. Tapi pas dia baru mau narik napas, jeng, sosok The Mother keluar dari rumah 476 kayak diskon lebaran kenceng banget. Tess nggak pakai mikir dua kali, insting Fast and Furious-nya langsung keluar. Tess pun langsung ngegas The Mother dan prak. Di sini kita semua pasti teriak, mampus. Akhirnya Tess ngelawan juga setelah dari tadi cuma bisa lari-larian. Tess yang kemudian masuk ke dalam rumah mencari AJ, kemudian tertembak secara tidak sengaja oleh AJ yang mengira itu monster The Mother. Mereka pun keluar dari rumah itu dan tiba-tiba sosok The Mother sudah hilang. Puncaknya terjadi di sebuah menara air tua. The Mother mengejar mereka dengan kekuatan super. Dia sangat mencintai Tess sebagai bayinya sehingga dia rela melompat dari ketinggian untuk melindungi Tess. Tapi bentar dulu, kalian pikir film ini bakal berakhir dengan AJ yang berjalan melenggang sambil membawa meteran? Tentu tidak semudah itu, Ferguson.
I'm saving you. You're okay. Di saat AJ mengira dia sudah aman, The Mother sudah berdarah-darah, ternyata masih punya sisa tenaga terakhir. Dengan kecepatan yang bikin jantung mau copot, dia pun menangkap AJ. Dan disinilah nasib AJ berakhir dengan cara yang benar-benar. Kalian bakal cuci mata setelah ini. Dan akhirnya Tesla yang harus menarik pelatuk untuk mengakhiri penderitaan makhluk malang itu. Dan disinilah cerita berakhir. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe agar kita bisa terus berkomunikasi. Sampai ketemu di Miss Movie Story berikutnya, nonton film tanpa lama.